Di bagian depan sudah ada pengawasan juga dari pihak kepolisian dan sampai saat ini masih sedang dilaksanakan prosesi pemakaman. Dan diketahui pemirsa memang sudah cukup lama, sekitar 24 jam sejak meninggal, ya, diketahui pada hari Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat pada hari Rabu kemarin. Dan saat ini para pelayat masih terus berdatangan untuk mendoakan dan untuk mengantarkan ke tempat semayaman terakhirnya Habib. Dan pemirsa, saat kami lihat juga masih rencananya akan ada para pelayat yang akan terus silih berganti untuk melakukan mendoakan beliau. Itu adalah orang NU, orang Malang. Yang membela Haba itu orang Kiai N. Pada waktu pasca Indonesia merdeka, Bung Karno mau ada satu yaitu ada membuat satu undang-undang bahwasanya imigran Yaman termasuk Ba'alawi itu mau dipulangkan ke Yaman karena yang membawa orang Belandanya terusir. Maka antek-anteknya juga harus dipulangkan ke Yaman. Karena bangsa Ba'alawi ini dulu seluruh kapiten-kapiten yang ada di Indonesia diambil dari Ba'alawi semua. Kapiten Belanda yang ada di Cianjur, Ba'alawi. Kapiten Belanda yang ada di Kalimantan, Ba'alawi. Kapiten Belanda yang ada di Jawa Barat, Ba'alawi. Yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Ba'alawi. Makanya ketika Belandanya itu pergi, Belandanya itu hancur, maka Bung Karno mengatakan, ini imigran Yaman, baik dari Ba'alawi atau Masayah, harus dipulangkan ke Yaman lagi. Yang membela siapa? Yang membela Kiai ulama Mbak Wahab Hasbullah yang membela. Mbak Wahab tampil, Bung Karno biarkan habaib di Indonesia membantu kita dalam pergerakan dakwah Islamiyah di sini, buat pesantren, dakwah Islamiyah, buat majlis sholawat di sini. Akhirnya Bung Karno mengurungkan buat peraturan itu sehingga para habaib mbah-mbahnya masih tetap ada di Indonesia. Zaman sekarang justru habaibnya sangat kurang ajar, ada terhadap Nahdlatul Ulama, memframing kepada masyarakat, mengasumsikan terhadap NU yang tidak benar. Zamannya FPI masih ada Front Pembela Islam, Kiai NU diframing menjadi Kiai PKI, Kiai liberal, Kiai Syiah, Kiai Yahudi, antek Yahudi. Gus Dur dianggap antek Yahudi, Kang Said Akil, Buya Said dianggapnya adalah Syiah, antek Yahudi. Sampai saudara-saudara sekalian sudah dianggapnya antek Yahudi. Ketika terjadi, kalian tahu, ketika terjadi pembakaran bendera HTI yang tulisannya La ilaha illallah dibakar oleh Banser ada di Garut, bagaimana framingnya orang HTI bekerja sama dengan para habaib? Mereka mengklaim, mereka mengframing, mereka mengajari masyarakat NU anti kalimatut tauhid, Banser PKI, Banser anti kalimatut tauhid, Jabodetabek bagaikan neraka bagi Banser. Setiap ada Ansor Banser dimusuhi oleh masyarakat. Banser lewat, ada orang lewat, dikafir-kafir oleh masyarakat. Anda kafir, Anda itu Yahudi, Anda itu adalah kafir. Masya Allah, fitnah, Anda anti kalimatut tauhid. Ini yang ngajari bukan sekedar HTI, tapi oknum habaib, pergerakan habaib sudah nyata menuduh NU PKI, menuduh Banser PKI, menuduh Ansor ada PKI-nya. Ini jelas kejahatan yang kalian harus dijadikan pelajaran. Sementara Yaman negaranya Haba, Yaman negaranya Haba, Yaman negaranya Haba diserang oleh Saudi, diserang oleh Saudi Arabia. Akhirnya masyarakat Yaman marah karena banyak anak
kecil yang meninggal dan ibu-ibu yang tidak berdosa yang banyak yang meninggal. Akhirnya masyarakat Yaman membakar bendera Saudi. Saya tanya, bendera Saudi tulisannya apa? Tulisannya apa? Jawab orang Malang supaya cerdas. Tulisan bendera Saudi tulisannya apa? Kalimatut tauhid. Kenapa Habaib tidak menyebut Yaman anti kalimatut tauhid? Tapi ketika itu terjadi di Banser anti kalimat tauhid. Ini adalah sikap munafik yang dilakukan oleh oknum Habaib. Itu saudara-saudara kalian, itu aneh itu. Habaib dibantu oleh Nahdlatul, Habaib dilindungi oleh Nahdlatul. Habaib itu adalah dilindungi oleh Nahdlatul. Habaib ditolong oleh Nahdlatul. Tapi berani-beraninya itu Habaib mengatakan NU sudah mengandung PKI, termasuk Robito Alawiyahnya, termasuk ulama-ulama Habaibnya mengatakan NU sudah mengandung PKI, NU sudah mengandung yang tidak benar, NU itu sudah sesat. Masya Allah, sakit hati saya waktu itu. Saya bilang kapan Allah akan mengungkapnya? Betul, ungkap sekarang. Ini adalah kehendak Allah. Sampai ketika NU disebut sesat, sakit hati apa tidak? Ketika Banser katanya isinya PKI, sakit hati apa tidak? Ketika Ansor katanya isinya PKI, itu sakit apa tidak? Lalu Anda mengatakan ini bukan masalah NU. Saya tanya, lalu ini masalah apa? Bukan saya mengajari sampai melawan Habaib, tapi bersikaplah tegas kepada Habaib. Habaib kalau seumpama tidak bersikap tegas, Anda akan diinjak. Jadi sekarang kalau seumpama ada Habaib yang nggak benar, ditegur langsung, yang tegas sampai aneh. Saudara-saudara sekalian, tahun 70 pemerintah waktu itu Orde Baru sudah mau Orde Baru itu sebentar lagi. Pemerintah Indonesia ingin mengevaluasi ulang tentang masalah kewarganegaraan para imigran Yaman. Bahwasanya para imigran Yaman itu terlalu mudah menjadi warga negara Indonesia, tidak sama dengan warga negara yang lain. Tidak sama dengan warga negara asing yang lain, sangat sulit jadi warga negara Indonesia. Tapi untuk para Habaib khususnya itu gampang, asal punya KTP daftar langsung jadi warga negara Indonesia. Makanya Habaib di Indonesia semakin banyak. Pada waktu itu pemerintah mau menganalisa ulang supaya disamakan warga negara asing siapapun kalau di Indonesia harus melalui peraturan-peraturan yang sesuai dengan undang-undang supaya diadakan peraturan itu dipenuhi, walaupun semua kepada para Habaib dan imigran Yaman harus seperti ini tahapannya untuk menjadi warga negara Indonesia, sehingga para Habaib akhirnya sulit menjadi warga negara Indonesia kembali. Sing belo sapa? Sing belo sapa? Sing belo sapa? Sing belo niku Gus Dur, Kyai Haji Abdurrahman Wahid, waliullah nomor 10 sing ana ning Jawa. Aku iku ngobrol bari Gus Dur. Karena Gus Dur kali apa kula niku banget akrabe. Pada waktu beliau belum menjadi PBNU, saya sering banyak ngobrol. Beliau yang membela Habaib. Saya usulkan kepada pemerintah dengan tegas, Gus Dur, untuk khusus masalah Habaib jangan dipersulit menjadi warga negara Indonesia. Akhirnya pemerintah menerima usulan Gus Dur, sehingga para Habaib dari Yaman banyak datang ke Indonesia, sangat mudah menjadi warga negara Indonesia. Itu atas jasanya siapa? Jawab bareng-bareng, atas jasanya siapa? Itu jasanya Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Tapi di dalam perjalanannya, apakah Habaib itu mengucapkan terima kasih sama Gus Dur? Apakah mereka itu mengucapkan kesuhun matur nuwun ke Gus Dur? Atau menulis di dalam sejarahnya bahwa Kyai Haji Abdurrahman Wahid adalah orang yang paling berjasa terhadap keberadaan Habaib ada di Indonesia? Apa mereka nulis seperti itu? Justru mereka sebaliknya, oknum Habaib tega-teganya, kejam dan jahatnya mengatakan Gus Dur buta mata buta hati, ini dasmu yang kurang ajar. Ini kalau model kayak gini, didoktrin kayak gini itu sesat nanti.
Ashabul mantuk sedoyo nih. Kalau diikuti semacam itu, apa yang dibela oleh kalian? Orang sesat kayak begitu mau dibela. Kenapa badan? Saudara-saudara sekalian, yang membela habaib itu orang Mbah Yai Ma'ruf Amin. Pada waktu terjadi kisah yang ada di Monas, termasuk demo-demo yang dilakukan oleh Front Pembela Islam FPI, itu saudara-saudara sekalian banyak dikritik oleh banyak orang, termasuk pemerintah akan menindak tegas karena dianggap sebagai jalan ajaran terorisme. Sing belo sapa? Sing belo sapa? Kalau seumpama habaibnya dianggap teroris, akhirnya nanti ditangkap semua, tapi dibela oleh KNU. Sapa sing bela? Sing bela Mbah Yai Ma'ruf Amin. Waktu itu jadi ketua umum MUI. Mbah Yai Ma'ruf Amin mengatakan habaib bukan teroris. Bahkan Mbah Yai Ma'ruf Amin mengatakan mereka itu adalah para mujahidin yang ada di Indonesia. Saking beloe, makanya hati-hati, pemerintah akhirnya mengerem. Sampai beberapa kiai NU sempat salah paham dumateng Mbah Yai Ma'ruf Amin. Kenapa? Kata Mbah Yai Ma'ruf Amin kelihatannya lebih condong kepada habaib dan FPI ketika itu. Kalau tanpa Mbah Yai Ma'ruf Amin, itu habaib hancur semua itu. Tapi yang membela itu Mbah Yai Ma'ruf. Begitu Mbah Yai Ma'ruf Aminnya diberikan amanat oleh masyarakat dan para ulama untuk menjadi wakil presiden, itu ada oknum habaib yang tega-teganya di depan jamaahnya ngajarin tidak benar. Sudahlah menyebut nama Mbah Yai Ma'ruf Amin dengan namanya saja Ma'ruf Amin. Nomor 2, disandarkan dengan binatang yang najis. Saya sebetulnya boten peta, boten mengah, tapi ini masyarakat Malang harus tahu semua. Mereka menyebut Mbah Yai Ma'ruf Amin itu babi. Di depan jamaahnya, Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Babi. Babi apa babi? Babi. Ma'ruf Amin babi apa babi? Babi. Itulah terima kasih kepada Mbah Yai Ma'ruf Amin. Tidak nulis di dalam catatan sejarah Mbah Yai Ma'ruf Amin itu adalah berjasa terhadap habaib. Tidak, malah menghina, mencaci maki, menginjak-injak Mbah Yai Ma'ruf Amin. Ini tidak boleh dibiarkan, harus kita lawan. Saya mau tanya kepada kalian, dibiarkan apa dilawan? Dilawan apa dibiarkan? Dilawan apa dibiarkan? Subhanallah. Ini apa maksudnya habaib kayak gitu? Saya pengen tahu jawabannya. Muhibbin di Malang apa jawabannya ente? Apa ente jawabannya? Kenapa mereka nyebut Mbah Yai Ma'ruf Amin babi? Fitnah, kata siapa fitnah? YouTube-nya dibuka ada. Orangnya di sana sudah ada. Ada lagi yang mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari, yang namanya Hasyim Asy'ari itu bukan orang alim, orang biasa-biasa saja, semprul, kurang ajarin orang. Masya Allah, model kayak gini dibela terus sama orang Malang. Sampai kapan ente itu jadi budaknya mereka? Yang salah-salah juga dibela. Maka mudah-mudahan nih Wali Songo semua bangkit di Malang ya. Di Malang bangkit ya. Ada gerakan Laskar Sabilillah di sini, bentuk ke semua pelosok, para mujahidin mujahidat semuanya, kaum Banu Wali Songo harus kembali mengambil alih tongkat kepemimpinan yang ada di Indonesia ini, bukan siapa-siapa. Ada lagi oknum habaib yang mengatakan, bahwasanya orang Indonesia itu tidak akan ngerti agama Islam tanpa Habib. Orang Indonesia tidak akan ngerti agama tanpa Habib. Indonesia tidak akan ngerti Allah tanpa Habib. Tidak akan ngerti Nabi Muhammad tanpa Habib. Ini oknum Habib bicara gini adalah kadzab, pembohong besar, menipu sampean semua.
Kalian buka itu, sejarah habaib datang di Indonesia. Abad ke-19 didatangkan oleh Belanda, zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, zamannya Mbah As'ad Syamsul Arifin, zamannya Mbah Abbas.